Di luar dugaan, dukungan Barat untuk Zionis putus, Israel runtuh. Deputi Kepala Biro Politik Hamas mengatakan, Barat melepaskan dukungan atas rezim Zionis baru-baru ini setelah Netanyahu terpilih. Maka tidak lama lagi Israel akan segera runtuh. Mosa Abu Marzuk pada Rabu kemarin menuturkan Barat mendukung proyek Zionis di kawasan dan membantu rezim ini serta memasok seluruh keperluan Zionis untuk bertahan hidup. Namun sepertinya hal itu tidak akan terjadi lagi setelah Eropa mengumumkan hal mengejutkan untuk membekukan kerjasama dengan Israel. Ia menambahkan kondisi yang tengah dilewati Palestina saat ini dari sisi pengaruh politik dan efektivitasnya di level dunia berada pada kondisi terbaik dibandingkan dengan era sebelumnya. Abu Marzuk juga menekankan peluang besar yang dimiliki rakyat Palestina untuk bangkit dengan seluruh kekuatan disebabkan intifada baru yang muncul. Intifada terbaru yang muncul sangat besar dan matang, sangat lama direncanakan untuk tersusun rapi dan dapat melawan serangan dari Zionis. Palestina akan mampu membangkitkan rakyatnya dengan syarat pemerintahan otoriter Ramallah tidak berpikir ataupun untuk menjual tanah ini, tegasnya. Sembilan negara Eropa tegaskan dukungan kepada LSM Palestina yang dicap teroris oleh Israel. 9 negara anggota Uni Eropa menolak tuduhan teroris yang dikeluarkan Israel terhadap 6 organisasi hak asasi manusia Palestina. Mereka menilai tidak ada bukti yang mendukung tuduhan Israel terhadap organisasi tersebut. Ke-9 negara yang terdiri dari Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, Irlandia, Italia, Belanda, Spanyol, dan Swedia juga akan mempertahankan kerjasama dengan 6 organisasi HAM Palestina yang dicap teroris oleh Israel. Tidak ada informasi substansial yang diterima dari Israel yang akan membenarkan peninjauan kebijakan kami terhadap 6 lembaga swadaya masyarakat Palestina berdasarkan keputusan Israel untuk menunjuk LSM ini sebagai organisasi teroris pada Oktober 2021, kata Kementerian Luar Negeri 9 negara tersebut dalam sebuah pernyataan bersama. Dikutip Al Arabiya, 9 negara Eropa tersebut mengungkapkan jika memang ada bukti yang menunjukkan bahwa 6 organisasi HAM Palestina tersebut terlibat aktivitas teror, mereka akan menyesuaikan sikap dan pendekatan. Dengan tidak adanya bukti seperti itu, kami akan melanjutkan kerjasama serta dukungan kuat kami untuk masyarakat sipil di wilayah Palestina yang diduduki, kata mereka. Mereka menilai masyarakat sipil yang bebas dan kuat sangat diperlukan untuk mempromosikan nilai demokrasi serta solusi dua negara bagi Israel Palestina. Pada Oktober tahun lalu, Kementerian Kehakiman Israel telah melarang kegiatan 6 organisasi HAM Palestina, yaitu Adamir Prisoner Support dan Human Rights Al-Haq, The Bisan Center for Research and Development, Defense for Children Palestine, Union of Agricultural Work Committees, dan The Union of Palestine Women Committees. Mereka dicap sebagai kelompok teror karena dituding memiliki hubungan dengan Popular Front for the Liberation of Palestine, faksi garis keras yang tidak mengakui negara Israel. PFLP sendiri terdaftar sebagai organisasi teroris di bawah hukum Amerika Serikat dan Uni Eropa. Aksi kepolisian Israel menghalau warga Palestina di Masjid Al-Aqsa mendorong Partai RAM Arab meninggalkan koalisi pemerintah yang ditopang mayoritas tipis di parlemen. Perkembangan ini berpotensi picu destabilisasi politik di Israel. Langkah Partai RAM menangguhkan dukungan bagi pemerintah Perdana Menteri Israel diumumkan pada Minggu kemarin. Keputusan itu dibuat menyusul tekanan dari konstituen dan juga kader partai yang menolak aksi kepolisian Israel menyusul eskalasi kekerasan di Yerusalem, lapor media lokal. Namun begitu hengkangnya partai yang mewakili minoritas Arab Israel itu belum akan berdampak lantaran parlemen masih dalam masa libur dan belum akan bersidang hingga bulan mendatang. Menurut media, Perdana Menteri Israel berusaha meyakinkan rekan koalisinya itu demi menyelamatkan mayoritas tipis di parlemen.
Isu ini menjadi pelik setelah mundurnya seorang kader Partai Yasmina, pimpinan dari fraksi di parlemen karena masalah agama. Koalisi yang dibangun bersama Yair Lapid, seorang tokoh moderat, dan diperkuat oleh 7 partai kecil di spektrum kiri untuk pertama kalinya mendapat dukungan Partai Arab RAM. Aliansi politik itu terbentuk untuk menjatuhkan bekas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mundurnya Partai RAM Arab memicu krisis pertama bagi pemerintahan Bennett sejak dilantik pertengahan tahun lalu. Israel sedang berada dalam periode instabilitas politik yang ditandai oleh 4 pemilihan umum dalam 2 tahun terakhir. Sementara itu, konfrontasi di Al-Aqsa. Aparat kepolisian Israel mengepung kompleks Haram Al-Sharif dan juga Masjid Al-Aqsa yang dijadikan tempat persembunyian bagi pemuda Palestina. Aparat mengaku dilempari batu yang dijawab dengan tembakan gas air mata karena sebuah pertempuran terjadi di area itu. Tindakan keras kepolisian dikabarkan juga menimpa warga sipil yang berada di sekitar masjid. Menurut organisasi Bulan Sabit, sekitar 160 warga Palestina mengalami luka-luka akibat polisi Israel yang semena-mena itu. Situs suci umat Islam itu kembali jadi panggung pertikaian antara Israel dan Palestina di kompleks Haram Al-Sharif yang berada di bawah otoritas warga Muslim. Menurut perjanjian dengan Israel, Palestina wajib mengizinkan umat Yahudi berziarah ke lokasi tersebut. Otoritas Palestina menuduh Perdana Menteri Israel ingin membelah 2 situs suci itu, layaknya Masjid Ibrahimi di Hebron yang berbagai tempat dengan sinagoga karena didirikan atas 2 Gua Makpela, sebuah situs suci umat Yahudi. Tuduhan itu dilayangkan setelah Bennett memberikan kebebasan bagi kepolisian untuk memulihkan keterlibatan di Haram Al-Sharif demi menjaga keselamatan warga Yahudi yang ingin beribadah. Menanggapi hal tersebut, juru bicara otoritas Palestina Nabil Abu Rudainah mengatakan pernyataan itu adalah upaya melegitimasi gagasan membelah 2 Masjid Al-Aqsa, katanya, seperti dilansir dari Yerusalem Post. Kantor berita Palestina Wafa melaporkan Presiden Mahmud Abbas sudah membahas perkembangan di Yerusalem dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kepada lawan bicaranya itu, dia mewanti-wanti terhadap bahaya yang picu muncul serangan bertubi-tubi terhadap Masjid Al-Aqsa.